Baik, kita bergeser dari soal Pileg ke Pilpres ya, tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu paket informasi berikut ini. Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran sepertinya membuat parpol lain di koalisi Indonesia Maju tak nyaman. Sebab, pembicaraan soal menteri seharusnya dibahas setelah ada penetapan hasil Pilpres oleh KPU. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan pun mengingatkan setiap partai pengusung Prabowo Gibran mengeluarkan keringat yang sama bagi pemenangan Prabowo Gibran. Saya ingin mengatakan bahwa dalam perdiskusian atau percakapan yang akan segera dilakukan oleh pimpinan partai, dalam hal ini Ketua Umum kami, nanti dengan Presiden terpilih, kami inginkan agar Demokrat mendapatkan tempat yang pantas dan cukup. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional. Sekjen PAN Edi Suparno menegaskan, PAN bahkan secara konsisten dalam 3 ajang Pilpres sejak 2014 sudah mendukung Prabowo. Nah, ini hasil yang menggembirakan bagi kami. PAN ikut mengambil andil yang cukup besar dalam pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Apalagi PAN ini secara konsisten dalam 3 Pilpres itu mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, jadi 2014, 19 dan sekarang 2024. Tapi saya yakini karena hubungan baik kita dengan Pak Prabowo sudah dalam 3 Pilpres kemarin, saya yakini Pak Zul dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang lebih luas, tidak hanya sekedar masalah kabinet ke depannya, tetapi saya kira. Wakil Ketua Umum Golkar Firman Subagio mengungkapkan ada pertimbangan-pertimbangan Golkar sampai meminta 5 jatah kursi di kabinet. Salah satunya, Golkar merupakan partai pertama yang mengusung Gibran. Memang Golkar ini kan kemarin dalam prosesnya kan mencalonkan juga salah satunya itulah yang menjadi poin kemenangan ini kan Mas Gibran diusung oleh Golkar. Ini kan pendidikan politisnya kan. Nah, oleh karena itu juga menjadi salah satu bagian yang jadi pertimbangan. Dan kemudian juga memang hasil survei sendiri dukungan daripada partai kita kepada Pak Prabowo, Mas Gibran ini kan cukup besar. Dan alhamdulillah juga untuk nanti ke depan di legislatif ini kan Golkar mendapatkan posisi kursi yang cukup signifikan perubahannya. Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ia bersama Prabowo sejauh ini belum berbicara soal komposisi menteri. Menurut Gibran, diskusi itu baru dilakukan setelah ada pengumuman resmi dari KPU. Tim Liputan, Metro TV. Kita lanjutkan diskusi Mas Rio. Jadi dengan kondisi partai pendukung Prabowo Gibran yang sudah saling klaim berjasa, yang paling berjasa memenangkan Prabowo Gibran. Ini bahkan sudah ada yang menagih jatah kursi begitu ya, ada yang menyebut 5. Nah, apakah Prabowo saat ini dalam kondisi yang under pressure dengan segala keinginan timbal balik dari partai pendukungnya? Iya, pertama kita harus akui ya dengan koalisi yang super gemuk itu mengakibatkan kepentingan itu juga menjadi sangat besar sehingga pasti akan ada tekanan bagi Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang akan mungkin nanti malam akan diputuskan oleh KPU ya. Tekanan itu berupa banyak dari berbagai sisi. Pertama tentunya tekanan dari Presiden Jokowi ya. Saya kira Presiden Jokowi ini juga harus dianggap sebagai entitas politik karena bagaimanapun peran dari Presiden Jokowi dan gelagat yang kita lihat ya, kita analisis sejauh ini memang menginginkan ada distribusi ya kekuatan itu ke kabinetnya, begitu kita sebut beberapa nama misalnya ya. Nah, apakah kemudian paket dari Jokowi ini itu satu paket dengan partai politik, katakanlah Golkar yang disebut-sebut itu menjadi calon akan menjadi kendaraan politik Jokowi berikutnya, atau ini berbeda dengan paket yang lainnya? Gitu bisa jadi memang itu kader Golkar tapi dimasukkan oleh dari paket Jokowi gitu ya. Jadi selain paket partai koalisi, di sini juga ada paket entitas politik bernama Jokowi karena bagaimanapun kita lihat peran Jokowi sangat signifikan kemarin gitu ya. Nah, apakah kemudian di tengah pergulatan kepentingan ini Prabowo bisa mengambil sikap? Saya kira harusnya Prabowo tetap tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ya.
semuanya harus bisa memberikan porsi yang maksimal gitu ya. Tidak boleh satu atau dua partai atau kekuatan politik itu dominan. Itu tuh akan mempengaruhi perjalanan awal Prabowo sebagai presiden. Bisa jadi ada yang mengalami kekecewaan. Tentu itu akan berdampak terhadap proses pemerintahan Prabowo yang awal ya menjadi presiden begitu, karena tidak mudah, selalu ada kesulitan ketika melakukan konsolidasi di awal ini, apalagi dengan anggota koalisi yang cukup banyak plus satu kekuatan bernama Jokowi begitu. Saya kira begitu, Vera. Oke, kita lihat nanti ya bagaimana si paling berjasa ini, siapa-siapa saja akan mendapatkan kursi paling banyak begitu ya, atas proporsi dan juga kontribusinya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Terima kasih Mas Rio sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat malam. Pemirsa, Breaking News akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.